Dengan masih adanya konflik di Ukraina Rusia dan sekarang juga tanpa disangka-sangka muncul eskalasi dari Israel dan Palestina, Mas Zuhdi, ini akan menaikkan ekspor batu bara asal Indonesia ke dunia. Sejauh apa juga potensi pasar ekspor batu bara Indonesia ini bisa lebih tinggi lagi untuk dunia ini? Ya, sebenarnya kalau misalkan kita bahas terkait perangnya ya Mbak, Rusia Ukraina kan sebenarnya kita udah lihat mereka ini terlokalisir lah, tidak ada impact yang terlalu besar dari perang mereka terhadap harga energi lagi, berbeda dengan tahun 2022 kemarin. Nah, memang sempat ada sanksi-sanksi yang diberikan untuk ekspor impor ke Rusia terkait bagaimana pengangkutan kapal batubara dari Rusia dan segala macamnya. Tapi faktanya kita bisa melihat kalau batubara Rusia nggak cuma batubara tapi juga minyak dan gas dari Rusia masih bisa diterima oleh banyak negara di dunia ini karena memang banyak negara yang pragmatis ya melihat ya Rusia merupakan salah satu kunci untuk menstabilkan harga energi mereka seperti itu. Tapi memang di sisi lain kebutuhan saat ini meningkat ya, dalam artian semua negara belajar dari krisis energi 2021 dan 2022. Sebagai contoh China, walaupun mereka meningkatkan produksinya, secara bersamaan juga mereka mendorong impor, sehingga di situ Indonesia masuk. Ekspor Indonesia ke China itu meningkat sekitar hampir 30% kalau misalkan kita lihat dibandingkan tahun lalu ya, seperti itu. Tapi di sisi lain harga tidak bisa bermain sekarang karena memang kebutuhan energi sudah tercukupi, tapi karena ada landasan untuk memperbaiki inventorinya sehingga tidak terjadi lagi krisis energi yang pernah dialami baik China dan juga India pada tahun 2021, pada akhirnya mereka tetap mengimpor sehingga harga nggak bisa bermain di sini seperti itu. Jadi sekarang tahunnya memang tahun 2023 memang kita melihat adanya koreksi harga, tetapi dari sisi total ekspor kita sudah tumbuh sekitar 11%. Jadi sekarang pada saat ini kita lebih mengandalkan volume dibandingkan harga, seperti itu sih Mbak. Baik, lebih mengandalkan volume dibandingkan harga. Baik, terima kasih banyak Mas Zuhdi. Saya akan ke Pak Joko. Sekarang bagaimana Anda melihatnya eskalasi perang yang tiba-tiba terjadi di Israel dan antara Israel dan Palestina dan juga beberapa hal seperti El Nino dan keadaan lainnya ini juga mempengaruhi bagaimana Anda melihat ekspor batu bara Indonesia ke dunia. Apakah akan semakin meningkat dan merajai ekspor batu bara dunia, Pak Joko? Ya, kalau kita lihat dengan adanya perang ini, industri permesinan akan meningkat. Berarti kebutuhan India dan Cina akan meningkat. Demikian pula industri besi yang ada di Jerman. Dari Jerman kita lihat bahwa dari Adarus saja sudah mengapalkan 2 kapal A300.000 ton. Dan ini akan meningkat terus, tapi kita juga terbatas karena apa? Kita tidak bisa meningkatkan produksi tiba-tiba, mendapatkan izin dari pemerintah dan sebagainya. Yang kedua, kalau nanti semakin sukar mendapatkan batu bara, ini saya rasakan banyak tamu yang dari Cina, dari Jerman, dari Korea ke tempat saya menanyakan gimana ya, apakah masih bisa ada kemungkinan meningkatkan pendapatan. Nah, saya lihat latar belakang yang datang ini negara industri, yang berarti dia akan meningkatkan produk-produk permesinan maupun alat-alat peperangan yang membuat kebutuhan batu baranya naik. Tetapi berapa besar, saya tidak bisa memperkirakan. Kalau kita lihat Cina sekarang ini sudah sampai dengan 400 juta, India 183 juta. Naiknya paling besar ya sekitar 5%. Dan untuk menaikkan 5% kebutuhan mereka itu tidak mudah. Karena kita juga dibatasi oleh undang-undang, dibatasi juga oleh rencana umum energi nasional, sehingga kita bertahan untuk membuat batubara kita masih bisa juga memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ini yang saya rasakan bahwa peningkatan ekspor ada, tapi tidak sehebat yang kita pikirkan. Kalau naik harga, mungkin saja karena apa? Kebutuhan daripada industri-industri permesinan sangat luar biasa. Dan ini sudah bergerak.